teman-teman, kita kembali berkumpul di ibadah Desire PDPA kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pertama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga sore hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga untuk yang membawa khotbah pada hari ini ya Tuhan, tetap Kau berkati dan jaga ia dan Kasih Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu kedua, Oh Sukacitaku. Dia mengasihi aku bahkan mati.
bersama membuka Mazmur kita dari Mazmur 12 ayat 3-6. Sekali lagi Mazmur 12 ayat 3-6. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Sekali lagi, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskan. Sebelum kita mendengarkan ibadah kita, mari kita menaikkan pujian kita, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah melalui virtual kepada remaja-remaja yang ada di Desire dan juga remaja-remaja yang lain. Hari ini sudah lebih dari 1 tahun kita tidak bersama secara langsung, dan kita bertemu lewat virtual. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan yang berat ini yang kita alami, dan bangsa dan negara kita, dan mungkin juga adik-adik yang ada sekarang di tempatnya masing-masing pastilah mengalami kesulitan-kesulitan yang belum pernah
dialami oleh karena tidak pernah berjumpa dengan sahabat-sahabatnya atau tidak bisa bersekolah. Semua dilakukan oleh Zoom. Dan adapun tema kita pada hari ini adalah seperti emas. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kepada kami kesempatan demi kesempatan, dan Tuhan memberi kepada kami sampai saat ini napas kehidupan, sehingga bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan di tahun 2021 ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu untuk ingin mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan memberi kepada kami kekuatan baru untuk dapat menghadapi apapun saja di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan memberikan firman ini akan berkuasa mengubah dan memberikan kepada setiap remaja yang ada saat ini mendengar, diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Adik-adik semua, kita akan buka firman Tuhan dari Ayub pasal 23 yang menjadi dasar perenungan kita di ayat 10 sampai dengan ayat 15. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Adik-adik semua, sore hari ini kita belajar tentang Ayub. Mungkin bagi adik-adik banyak mendengar cerita tentang Ayub. Namun Ayub adalah sebuah hal yang dapat menguatkan kita di tengah-tengah pergumulannya. Kita melihat bahwa pergumulan Ayub bukanlah pergumulan yang gampang. Pergumulannya sangat berat sekali, sehingga kadangkala sebagai orang yang di dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab Ayub dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, ini sebuah pergumulan yang dihadapi oleh seorang manusia yang kelihatannya kalau kita membaca seperti gampang, tetapi sangat sulit sekali. Dan kesulitan ini membuat kita di dalam kehidupan ini harus belajar tokoh yang begitu berat penderitaan, begitu mengalami pergumulan yang luar biasa, dan dia tetap bisa melihat Tuhan yang hidup, yang memimpin sejarah kehidupannya. Kalau kita membaca dari pasal 1, bagaimana Ayub mengalami penderitaannya, kita melihat Ayub kehilangan banyak hal. Dia kehilangan anak-anaknya, yang merupakan orang-orang yang dikasihinya luar biasa. Kalau kita membaca tentang anak-anak Ayub, Ayub sering membawakan anak-anaknya di dalam doa kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi sangat mencintai anak-anaknya, dan pada saat di dalam kehidupannya yang paling berat ini dia mengalami
di mana dia kehilangan anak-anak. Lalu kemudian dia tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia mengalami juga kehilangan yang namanya harta bendanya, di mana manusia, adik-adik semua dapat melihat betapa harta benda itu juga sangat disukai oleh manusia, termasuk kita. Bayangkan saja saudara, kalau misalnya Anda kehilangan handphone yang berharga, di mana semua data dan sebagainya tersimpan, seperti sebuah kekayaan yang Anda miliki di dalamnya. Nilai-nilai semua yang Anda rekam ada di dalamnya, foto-foto dan sebagainya. Tetapi pada waktu sekejap handphone Anda hilang. Demikian yang dialami oleh Ayub. Kita melihat betapa dia mengalami kehilangan yang namanya ternaknya, semuanya habis. Dan yang paling berat juga dialaminya, tidak hanya cukup kepada anak, materi dan sebagainya, tetapi dia mengalami yang namanya keadaan tubuh yang sakit. Ya, kalau kita baca dia dalam pasal Ayub pasal 2, bagaimana dia bergumul tentang tubuh penyakitnya, di mana luar biasa dialaminya. Tubuhnya pun mengalami penderitaan, dan banyak orang tidak mengenal dia. Dan penderitaannya itu pun tidak cukup sampai di situ, adik-adik. Tetapi lebih lanjut juga dia mengalami yang namanya cemooh dari istri, dan bahkan istrinya bilang sama dia, untuk apa mempercayai Tuhan kalau Anda hidupnya diizinkan Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Dan ditambah lagi adik-adik semua, dia kehilangan daripada orang-orang, sahabat-sahabat yang dikasihinya. Ada 3 orang yang biasanya dia selalu berdiskusi dan sebagainya. Tapi kali ini ketika dia mengalami pergumulan dan penderitaan, semuanya menyingkir daripada dia, dan bahkan mereka mempersalahkan Ayub. Dan mungkin tidak ada yang saya lihat manusia yang demikian berat yang dialami, di samping Kristus yang datang ke dalam dunia, yang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Saya kira tidak ada yang sebanding dengan itu pengalaman manusia, di luar daripada pengalaman Kristus, yang dia adalah Allah, datang ke dalam dunia, merendahkan diri, mati dan di kayu salib, dan dicemooh, dihina oleh manusia yang berdosa, tapi dia tetap tabah dan menyerahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan inilah yang kita lihat di dalam kisah Ayub. Sehingga pada pasal 23 ayat 10 ini, Ayub berbicara tentang sesuatu yang digumulkannya, sesuatu yang dialami di dalam kehidupannya. Dia dapat menyampaikan sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami ujian, tidak mengalami masalah, saya bisa pastikan bahwa hidup itu adalah hidup yang tidak layak untuk kita jalani. Karena hidup dan kehidupan haruslah di dalam kehidupan ujian, pergumulan, dan tantangan. Mungkin kadarnya ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kecil. Tetapi kehidupan manusia tidak mungkin tanpa pergumulan. Dan Kristus bilang, pikul laku yang kupasang, bebanku pun ringan.
Tetap ada kuk yang dipasang oleh Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan apapun. Terlebih lagi sekarang kita mengalami yang namanya zaman pandemik. Kita nggak tahu sampai seberapa lama ujian yang Allah berikan di tengah pandemik ini. Apakah kita dapat bertahan untuk tetap percaya kepada Dia? Mungkin juga ada yang mulai lemah dan sebagainya. Kalau kita melihat tentang Ayub, di tengah pergumulan, di tengah kehilangan, di tengah keadaan kehidupan yang demikian berat, sampai istri pun mencemooh dia, teman-temannya pun menghakimi dia, dialah menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang apa? Di ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Ini sangat penting adik-adik semua. Ia maksudnya di sini adalah Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Ketika kita lahir di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu tahu adik-adik siapa saudara. Dan mau jadi apa kita. Dan apa peranan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang terlahir dengan seperti tidak ada artinya. Semua kita berarti di dalam membangun kehidupan yang Allah berikan. Sama seperti Ayub, dia berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Mari sama-sama kita katakan adik-adik semua. Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Sehingga di dalam pergumulan apapun, di dalam tantangan seperti apapun, kita dapat berbicara kepada Tuhan. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, ini luar biasa. Ada banyak orang ketika diuji bukan timbul seperti emas. Mungkin timbul seperti jerami yang gampang terbakar. Mungkin juga timbul seperti kayu yang mudah dimakan rayap. Mungkin juga timbul seperti perak yang masih kualitasnya tidak sebaik emas. Tetapi Ayub di sini berbicara dengan penuh kepercayaan bahwa ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti emas. Coba saudara bayangkan, ketika Anda mengalami ujian yang diberikan Allah, pergumulan yang sesulit apapun, Anda bisa berbicara, saya akan timbul seperti emas Tuhan. Emas sesuatu yang sangat bernilai. Emas sesuatu yang sangat disimpan orang, dihormati orang. Emas tidak mungkin dibuang, dibiarkan tanpa ada sesuatu yang kita jaga. Emas ini saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus akan muncul ketika di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mengalami tantangan dan pergumulan dan berhasil mengalahkan tantangan tadi. Emas yang Tuhan inginkan untuk kita di dalam kehidupan ini merupakan kualitas yang sangat tinggi. Di mana ketika kita mengalami ujian, kita tidak pernah menyerah dan berkata, aku mau keluar daripada jalan Tuhan. Tuhan mengajak kita, adik-adik semua, di tengah zaman pandemik ini,
tunjukkanlah di dalam pergumulan apapun, kita tetap berkata di dalam batin kita, Tuhan, sekiranya aku mengalami ujian apapun, seberat apapun, sesulit apapun, aku mau hidup dan kehidupan saya seperti emas. Emas tidak akan mengalami kepudaran dari zaman ke zaman. Emas itu konsisten, tetap. Sama seperti saudara, kalau misalnya di dalam ujian apapun saudara seperti emas, maka saudara di tengah perkembangan dunia pendidikan, apakah melalui virtual, online dan sebagainya, Anda dapat belajar secara luar biasa. Karena kualitas adik-adik adalah kualitas seperti emas. Lalu bagaimana caranya supaya kualitas hidup kita seperti emas? Yang pertama, kita belajar dari Ayub. Dikatakan di dalam kehidupannya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kalau Anda dan saya ingin menjadi emas, maka poin pertama, Anda harus berkata dalam batin, Tuhan, aku mau menuruti jalan-Mu dan tidak menyimpang. Sekarang ini saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, banyak sekali yang namanya cobaan, pergumulan, yang dapat menyimpangkan adik-adik semua. Memang media online itu sangat berguna bagi kita sekarang. Tetapi media online dapat membuat Anda dan saya lebih banyak waktu menghabiskan segala sesuatu kehidupan ini tidak di dalam jalan Tuhan. Saudara dapat melihat di dalam media online yang namanya kehidupan, di mana gambar-gambarnya tidak baik, atau dikatakan pornografi dan sebagainya, yang membuat kita di dalam kehidupan ini bisa saja jadi menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi media online juga bisa digunakan sama seperti yang sekarang saya gunakan untuk berbicara tentang firman Allah kepada adik-adik semua. Di tengah pandemi tidak dapat kita bertatap langsung, tapi kita bisa berbicara, bisa mendengar dari media online tentang firman Tuhan yang hidup. Dan hari ini saya mengajak adik-adik semua, kalau adik-adik ingin seperti emas, adik-adik tetaplah untuk mengikuti jalan Tuhan, tidak menyimpang. Terus, tidak goyah, tidak mau ikut arus dunia ini, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Ayub di sini dikatakan di ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku simpan ucapan mulutnya. Artinya saudara, kalau Anda ingin hidup seperti emas, kualitas hidup Anda seperti emas, Anda tidak bermain-main dalam dosa. Perintah Tuhan itu sesuatu yang absolut, dan Anda simpan di dalam hati, dan setiap perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Maka Anda akan mempengaruhi banyak orang dan melihat ini kok ada perbedaan. Karena emas tidak mungkin yang namanya bisa tidak terlihat. Emas itu sesuatu yang membuat orang dapat melihat kok bisa beda. Remaja ini dengan remaja sana.
Oleh karena apa? Oleh karena sesuatu yang Anda simpan di dalam batin adalah perkataan-perkataan Tuhan yang membangun kehidupan adik-adik semua. Dan itu yang akan membuat adik-adik di dalam kehidupan ini bisa menyinari dunia. Karena emas akan dicari. Kemanapun akan Anda melangkah, orang akan melihat ada sesuatu yang memberi kekuatan dan memberi inspirasi. Di tengah pergumulan Anda tetap kokoh. Di tengah tantangan Anda dapat mengalahkan. Dan pada akhirnya Anda menyadari bahwa proses ujian yang Allah berikan itu adalah proses yang sangat indah, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Walaupun menyakitkan pergumulan, walaupun mengalami sesuatu yang sangat menekan, dia dapat berkata, apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Artinya, bisakah kita sebagai seorang remaja, sebagai seseorang yang saat ini ada dalam dunia ini, bisa berkata, Tuhan, Engkau dapat melaksanakan apapun di dalam diriku, karena Engkau yang memilih aku. Akibatnya, adik-adik, ketika Anda menyadari Tuhan dapat melaksanakan apapun di dalam diri adik-adik, adik-adik tidak menjadi orang-orang yang penakut lagi, orang-orang yang tidak pengecut, tetapi menjadi pemberani. Oleh karena emas dapat bersaing dengan apapun. Emas itu logam mulia yang dapat ditempatkan bersama dengan berlian dan sebagainya. Anda juga, ketika Anda tahu hidup saudara, bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan bisa terlaksana dalam diri saudara, maka saya yakin kehidupan saudara, kehidupan masa muda kita akan menjadi sesuatu yang akan mengguncangkan dunia. Kita melihat pada zaman dulu, Yusuf seorang muda, hidupnya di dalam rencana Tuhan, hidupnya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hidupnya tidak menyimpang. Hidupnya diserahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Akibatnya, di tengah pergumulan dan tantangannya, Tuhan menempatkan kualitas hidup Yusuf sebagai emas di tanah Mesir. Menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir setelah Firaun. Tentu saudara, ketika saudara dan saya di dalam zaman ini zaman yang tidak mudah, adik-adik. Pertanyaan Tuhan kepada saudara dan saya tidak akan pernah bergeser. Apakah Anda hidup ingin seperti emas atau hanya sekedar kayu, atau sekedar tanah liat yang gampang rusak? Saya mengajak adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, kalau Anda mungkin saat ini ada yang mungkin mengalami pergumulan, ada yang sulit mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri adik-adik.
Ada juga yang mungkin mengalami yang namanya ekonomi keluarga yang merosot di tengah pandemik. Atau juga mungkin adik-adik semua ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Melalui sore hari ini, saya mengajak mari kita seperti Ayub yang belajar bagaimana tetap setia, tidak menyimpang, percaya kepada Tuhan dan kedaulatannya, dan berani berkata, Tuhan ujilah saya, dan ujilah saya dengan yang keras, supaya hidup saya muncul seperti emas. Orang bisa melihat betapa berharganya kehadiran kita di dalam dunia ini. Saya yakin adik-adik semua adalah biji mata Tuhan. Sebagai biji mata Tuhan, adik-adik adalah orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dia ingin membuat adik-adik bisa menjadi seperti emas pada zaman ini. Asalkan saudara terbuka kepada Tuhan, mau menerima Kristus Tuhan, dan mau hidup di dalam ujian dengan pergumulan dan tantangannya, dan belajar firman Tuhan, belajar untuk taat, dan pada akhirnya ketika Ayub taat sampai akhir, menunjukkan dirinya, Tuhan saya adalah emasmu, maka Ayub menerima sesuatu yang indah dari Tuhan. Ayub dipulihkan oleh Tuhan seluruh kehidupannya, termasuk saudara-saudara dan adik-adik semua yang mendengarkan saat ini. Saudara bisa dipulihkan Tuhan. Saudara akan bisa seperti juga Yusuf, seperti Ayub, menjadi alat yang mempengaruhi dunia. Tuhan memberkati adik-adik. Kiranya nama Tuhan menjadi kekuatan kita, dan jadilah seperti emas di dalam pandangan Tuhan dan terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur untuk belajar firman Allah yang indah yang kami dengar dari pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Ayub berkata dalam hatinya, apabila Tuhan menguji, maka dia akan muncul seperti emas. Ini sesuatu yang sangat membuat kami semakin dikuatkan. Kalau Tuhan ingin menguji kami, biarlah kami dapat berkata, oleh karena kami turut firman Tuhan dan tidak menyimpang. Apa saja firman Tuhan boleh kami simpan dalam batin kami. Dan kami berkata kepada Tuhan, ujilah supaya kami dapat muncul seperti emas yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan firman ini, yang akan memberikan adik-adik semua yang mungkin dalam pergumulan apapun, tantangan apapun, mereka semakin kuat. Dan mereka dalam masa muda ini sering melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup, sehingga sungguh Tuhan yang akan mengatur langkah mereka. Karena kami yakin bahwa apa saja yang Tuhan mau akan terlaksana di dalam hidup anak-anaknya
yang berserah kepadanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam